Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nispa Octavia dengan NIM 50207. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Ibu Nelly Susilaningsi dari Guru SD 1 Kota Lubuk Linggau, untuk memenuhi mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bu, apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, Bu, saat sekarang? Kalau untuk sekarang sudah melaksanakan kurikulum 2013, karena kan masa darurat COVID itu sudah lewat. Jadi kurikulum darurat itu hanya diberlakukan untuk masa darurat COVID. Saat pembelajaran di rumah, ya, Bu? Ya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 2013 itu? Kalau pada umumnya sekolah itu menerapkan tahun 2013, mulai bulan Juni 2013 itu sudah mulai menerapkan. Tapi khusus SD 1 itu 2014 dan 2015 sudah mulai full kita melaksanakan. Karena kan ada namanya uji coba kan kemarin itu. Jadi uji coba itu hanya beberapa kelas dulu, kelas 1 sama kelas 5 gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah full dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah menggunakan kurikulum 2013. Sudah semuanya, ya, Bu. Nah, apa harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 itu sendiri, Bu? Kalau sekolah sih berharapnya siswa itu semakin kreatif, memiliki inovasi, kemudian mereka lebih bersemangat untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Jadi pengembangan diri siswa, pengembangan karakter siswa itu lebih terarah dengan adanya kurikulum 2013 ini. Nah, ini apakah kurikulum 2013 itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran, Bu? Kalau sesuai, seperti apa contohnya? Kalau kurikulum 2013 ini sebenarnya sudah sesuai sih dengan kemauan dunia pendidikan sih sebenarnya ya. Karena apa? Dari 2013 itu kan banyak mengarahkan bagaimana penekanan pendidikan karakter, kemudian pengembangan kreativitas siswa atau pembelajaran itu lebih terarah kepada siswa sebagai pusatnya atau student center. Bukan lagi menggunakan teacher center, sekarang itu sudah menggunakan student center. Siswanya ya, lebih aktif lah bahasanya. Nah, ini bagaimana kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Kalau setiap guru bukan hanya saya, secara umum guru itu mempersiapkan diri yang pertama dari perangkat pembelajarannya, kemudian bagaimana mereka menerapkan pembelajaran itu seringan mungkin supaya tidak siswa merasa bingung atau guru merasa bingung. Jadi melalui pembelajaran tematik yang menyenangkan, mereka bisa maksimal gitu melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 di sekolahan. Jadi butuhnya ya belajar terus lah, karena ini kan kurikulum baru ya. Nggak menutup kemungkinan ada yang masih bingung gitu kan. Lebih untuk memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran, ya, Bu? Iya. Nah, ini bagaimana interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, Bu? Kalau interaksinya dia nggak ada kesulitan sih, karena di dalam pola penyampaian itu tergantung gurunya gitu kan. Kalau memang gurunya merasa oh ini dibawa enjoy aja gitu belajarnya, karena di dalam kurikulum 2013 itu banyak membawakan pembelajaran secara menyenangkan dalam sistem bermain atau berdiskusi kelompok atau bekerjasama dengan kawannya. Jadi interaksinya tuh ya aktif gitu, antara guru dan siswa itu aktif gitu kan. Sehingga tidak membuat siswa itu bosan. Nggak bosan mereka. Kebosanan. Nah, ini menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar? Kalau memang benar-benar dilaksanakan, itu pasti bisa meningkatkan. Kenapa? Di 2013 itu kan yang banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran itu adalah kreativitas siswa. Artinya kan kalau memang guru berpedoman pada unsur-unsur penekanan pembelajaran kurikulum 2013, maka siswa itu akan lebih kreatif ya, lebih aktif, kreatif dan termotivasi. Jadi di situ mulai
ada pengembangan diri pada diri sendiri. Mungkin selama ini agak terpendam, nggak berani mengungkapin. Sekarang kan enggak, ada pengembangan diri, pengembangan karakternya gitu di situ. Di 2003 dibimbing. Nah, ini apakah ada kendala yang dirasakan Ibu dalam melaksanakan kurikulum 2013? Kalau saya pribadi nggak ada kendala, karena dari mulai pembaruan kurikulum yang tematik 2007 sampai sekarang yang 2013 saya mengikuti gitu. Karena itu nggak ada perbedaan jauh, hanya bagaimana penyampaian proses pembelajaran di kelas saja yang ada perbaikan sedikit. Dan saya sangat setuju dengan adanya perbaikan kurikulum ini. Kenapa? Mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih gitu kan. Jadi kreativitas guru mau tidak mau harus gitu dibangkitkan. Nah, ini melalui pengembangan program, apakah sebelum mengajar Ibu mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, atau harian dalam setiap pertemuan pembelajaran? Kalau itu ada semua, mesti disiapkan mulai dari harian, bentuknya RPP ya, itu harian. Kemudian mingguan. Kalau semester namanya program semester, kalau tahunan dia program tahun ada. Semua guru harus ada. Semua disiapkan. Ya, dokumennya harus ada. Nah, apa yang Ibu ketahui tentang silabus dan RPP? Kalau silabus itu adalah kan pokok-pokok materi ajar atau KIKD yang tercantum di dalam kurikulum yang harus disampaikan oleh guru di dalam kelas. Nah, kalau RPP itu adalah rencana pembelajaran guru yang akan disampaikan pada proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Itu bedanya. Silabus dan RPP itu masih berkaitan. Oh, sangat berkaitan. Kenapa? Dalam menyusun RPP kan, di dalam RPP itu kan ada yang namanya kompetensi dasar ya. Dan kemudian ada kompetensi inti. Jadi semuanya acuannya adalah ke silabus. Nah, semua acuannya di dalam silabus. Kalau tidak mengacu ke silabus, kita membuat sendiri dong. Jadi silabus itu adalah pedoman guru dalam membuat RPP supaya pembelajarannya lebih terarah. Gitu. Nah, ini apa manfaat dari silabus dan RPP yang telah Ibu buat? Manfaatnya untuk menuntun kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Nah, walaupun kadang-kadang kondisi di kelas itu kan fleksibel ya, apa yang namanya juga rencana ya. Jadi fungsinya itu. Jadi silabus dan RPP itu menuntun proses pembelajaran belajar di kelas. Nah, bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Kalau silabus itu sudah ada ketetapan ya. Sudah ada ketetapan. Kalau RPP itu hanya kita guru kelas atau guru yang bersangkutan yang menyusun supaya nanti dalam pembelajaran itu kita tidak ngacau gitu ya, udah terarah gitu kan, terarah ya, namanya itu rencana ya, tidak mutlak harus seperti ini sementara kondisinya udah berubah, itu fleksibel, tapi itu tetap acuan kita untuk pembelajaran hari ini ada di RPP. Nah, RPP pedomannya ada di silabus. Nah, ini apakah Ibu membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Kalau silabus untuk mapel-mapel tertentu seperti PKN, matematika, bahasa, IPA, IPS itu sudah ada ditetapkan. Kami hanya mengutip dari yang ditetapkan oleh pemerintah karena di situ sudah ada muatan KI dan KD-nya. Tapi kalau RPP itu ada beberapa yang kita kutip, tapi kita kembangkan dan sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing dan kemauan proses pembelajaran yang mau dibawakan. Jadi intinya sih kalau RPP itu kreativitas guru masing-masing lah ya. Ya, RPP itu kreativitas guru masing-masing. Selanjutnya, bagaimana Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 2013, literasi saintifik, HOTS, PPK, dan keterampilan abad 21 di dalam silabus dan RPP yang sudah Ibu buat? Kalau untuk yang saintifik, HOTS itu pada proses pembelajarannya. Proses pembelajaran. Ya, jadi di situ kan ada unsur-unsurnya proses pembelajaran ya, dari mulai kegiatan
awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di kegiatan inti itu harus ada memuat yang tadi Adi sebutkan itu kan, saintifik. Kalau HOTS itu kami lebih menekankan pada evaluasi pembelajarannya, bagaimana soal-soal yang kita buat itu harus lebih memuat HOTS. Itu. Nah, bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam silabus dan EPP yang sudah Ibu buat? Maksudnya? Cara memadukan. Memadukan. Ya ini. Kalau kami kalau di dalam silabus kita nggak bisa ini ya, nggak bisa utak-atik banyak ya. Sudah ada ketentuan. Sudah ada ketentuan. Tapi kalau di RPP kita memadukan semua kegiatan itu tercovernya di dalam proses pembelajaran atau kegiatan proses pembelajaran dan evaluasi. Nah, ketika penerapan di kelas, nah itu lebih kita tekankan lagi pada pengembangan karakter dan pengembangan kreativitas. Tapi di dalam RPP itu sudah tergambar pada proses pembelajaran. Nanti kan ada item-itemnya di dalam itu kan, ada tujuan pembelajarannya. Nah, di tujuan pembelajaran itu sudah tercover juga kita maunya apa gitu kan. Nah, nanti di dalam proses pembelajaran yang tertulisnya di dalam RPP itu juga akan tergambar yang poin-poin yang mau kita ambil, apa sih kreativitas yang mau kita kembangkan gitu kan. Jadi apa yang mau, karakter apa yang mau kita tekankan pada siswa, karena K13 itu lebih menekan pada itu tadi, karakter dan kreativitas. Nah, apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana cara Ibu mencari solusinya saat Ibu menemukan hambatan itu? Kalau silabus nggak ada hambatannya, karena saya jujur aja kalau silabus saya mengutip saja. Tapi kalau untuk penyusunan RPP itu tadi belajar kan sekarang media kita udah banyak ya, udah banyak, jadi kita banyak membaca. Kemudian memang kebetulan dari awal inovasi pembelajaran saya bidangnya sini, bagian saya kurikulum, jadi untuk saya masalah RPP saya nggak ada kesulitan karena memang saya yang mengembangkan gitu. Waktu 2007 muncul tematik, itu saya yang ikut mengembangkan RPP yang mengarahnya nanti ke K13. Jadi bisa melalui forum KKG. Kalau pada guru-guru pada umumnya mereka kalau ada kesulitan nanti sama-sama dipecahkan di dalam forum KKG. Nah, di situ di komunitas kita namanya KKG. Di situ kita bisa. Nah, ini apakah yang Ibu ketahui tentang RPP? RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu rencana apa yang mau kita laksanakan di dalam kelas tertulis di dalam RPP. Namanya rencana. Ya, kan, rencana. Jadi rincian apapun yang mau kita kerjakan di kelas itu tertulisnya yang di RPP. Dan yang tertulis di RPP itu yang akan kita terapkan pada proses pembelajaran yang ada di kelas. Iya. Apakah RPP yang Ibu buat sesuai dengan kurikulum 2013? Insya Allah sesuai. Kan KIKD-nya sudah sesuai. Ini apakah yang Ibu dilakukan di awal kegiatan pembelajaran? Kalau di awal pembelajaran itu ada namanya pra pembelajaran. Itu rutinitasnya ya tadi mengecek kehadiran siswa, berdoa, ngecek kesiapan belajar siswa, mempersiapkan media, materi ajar, itu sebelum pembelajaran dilakukan. Namanya pra belajar. Nah, ketika di dalam RPP itu nanti ada kegiatan beda lagi. Sudah beda lagi, Bu. Udah beda. Kalau pra belajar itu. Nah, ini model atau pendekatan apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Tergantung materi apa yang mau disampaikan gitu kan. Nggak bisa kita nyebutkan, yang jelas model itu tidak monoton lagi pada teacher center. Kenapa tidak berpusat lagi pada guru? Yang metode yang kita siapkan itu sesuaikan dengan apa yang mau kita sampaikan. Kalau dia butuhnya berdiskusi, kita berdiskusi. Atau kita pakai pembelajaran melalui lingkungan, kita keluar gitu kan. Jadi lebih ke seringnya kepada project ya siswanya itu ya. Nah, jadi siswanya itu bisa belajar langsung pada objek yang dia butuhkan. Misalnya kalau dia butuh wawancara, mungkin kita bisa bawa ke lingkungan terdekat yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita gitu kan.
macam-macam lah kalau metodenya. Yang jelas tidak lagi guru itu hanya berlaku dia sebagai pusat pembelajaran. Semua pusatnya itu kita utamakan ke siswa. Kembali ke siswa. Nah, ini apa saja buku pegangan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Banyak buku paket, yang jelas buku paket yang dari pemerintah ya. Kemudian referensi itu bisa buku mapel atau dari media-media yang ada di dunia maya, itu di Google. Sering juga kita pakai sebagai referensi. Yang jelas acuan kita kan karena pemerintah sudah mensuplai buku, misalnya ada buku yang dikeluarkan oleh pemerintah, jadi kita pakai itu untuk bahan referensi, tergantung materinya gitu. Kita pakai buku yang lain, dan bukunya tidak cukup satu, banyak. Media apa saja yang Ibu pernah atau Ibu sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau media aku sering pakai Infocus ya. Infocus. Aku pakai Infocus, aku pakai laptop, itu yang aku pakai. Kemudian kalau media-media seperti kalau untuk IPA tuh ada Globe, ada apa Bola untuk dunia. gerhana matahari itu ada yang pakai bumi dan antariksa itu. Tapi yang sering aku gunakan untuk pakai Infocus. Karena anak-anak melihat Infocus itu cenderung tidak bosan. Tidak bosan, animasi-animasinya kan banyak gitu. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Oh, kalau pada akhir pembelajaran, pertama kami memotivasi siswa untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya, kemudian memberikan evaluasi, memberikan reward untuk siswa. Misalnya kita ada semangatnya siswa-siswa yang hari ini berhasil gitu kan. Jadi mereka nggak terlalu tertekan dalam proses pembelajaran. Jadi di akhir siswa itu ya di akhir pembelajaran itu kita lebih mengutamakan pada evaluasi diri siswa. Evaluasi diri siswa itu bukan evaluasi penilaian pembelajaran ya, evaluasi diri siswa. Oh, kamu ini kelebihan kamu apa gitu kan. Oh, kalau memang nilai dia bagus, prosesnya bagus, kita mungkin bisa ngasih applause untuk dia atau berikan reward berupa bintang atau apa gitu kan. Di situ Dia terpacu untuk terpacu. besok harus seperti itu lagi. Jadi ada semangat mereka bagaimana bisa meningkatkan pembelajaran. Kalaupun mereka tidak mampu, mungkin ada beberapa pesan moral yang kita sampaikan itu di akhir. Beri motivasi. Nah, dalam kegiatan evaluasi hasil belajar, model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Misalnya memberikan tugas-tugas, proyek, remedi, atau pengayaan? Ya, itu dilakukan semua sesuai kebutuhan. Kalau memang siswa memang butuh remedial, nilainya kurang bagus, mungkin kita berikan beberapa soal yang tidak memberatkan siswa supaya nilainya bisa diperbaiki. Kalau dia memang ada pengayaan, mereka bisa di pembelajaran berikutnya akan menerima pengayaan karena nilainya sudah memadai atau melebihi di atas KKM ya, di atas KKM. Jadi kalau untuk tugas atau PR, kalau orang sebut PR ya, saya termasuk orang yang jarang kasih PR. Kenapa? Siswa itu bagi saya kalau sudah tercapai KKM, ketuntasan kriteria minimalnya, nggak usah ada PR. Hanya mungkin ada beberapa, oh nah ini nanti baca di halaman sekian untuk persiapan pembelajaran besoknya gitu. Nah, selain itu, apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana cara Ibu memberi solusinya? Kalau penilaian nggak ada hambatan kalau buat saya pribadi, karena di dalam penilaian itu kan tidak hanya mutlak pada evaluasi tertulis, toh ada penilaian proses, toh ada penilaian proyek, gitu. Dan ada penilaian karakter di situ. Jadi saya tidak merasa kesulitan. Siswa tidak bisa disamakan. Kita punya 30 siswa ini tidak bisa kita samakan kemampuannya harus mencapai target satu sasaran. Enggak. Mungkin bisa, oh ini dia kelemahannya di bidang akademik, mungkin di bidang olahraga dia lebih. Nah, oh mungkin di bidang sosialnya dia lebih, atau karakternya dia bagus. Jadi penilaian itu tidak hanya mutlak hanya pada penilaian tertulis. Nah, jadi saya bisa pakai macam-macam. Yang lebih saya tingkatkan adalah penilaian karakter, kemudian proses pembelajaran, baru penilaian akhir pembelajaran. Itu jadi nggak ada kesulitan lah.
gampang kalau nilai anak-anak. Nah, kapan saja Ibu melakukan penilaian? Penilaian itu kalau penilaian pembelajaran biasanya di akhir pembelajaran atau di pertengahan proses pembelajaran. Tapi kalau penilaian proses ya sepanjang perjalanan dia belajar mengajar di kelas. Kalau karakter selama dia ada di lingkungan kita, apapun karakternya ya kita kita nilai gitu kan. Jadi tidak ada yang sia-sia dari seorang anak. Karena semua yang dia lakukan itu bisa masuk ke dalam penilaian. Tapi kalau khusus penilaian pembelajaran itu ada yang di tengah proses pembelajaran namanya evaluasi harian atau di akhir pembelajaran, ada yang namanya penilaian akhir KD ya. Nah, akhir KD itu biasanya ada penilaian juga seperti ulangan harian, ada ulangan mid semester, ada ulangan semester, ada ulangan akhir tahun. Apa yang Ibu ketahui dari kurikulum paradigma baru? Kurikulum paradigma baru ini kalau yang saya tahu itu adalah kurikulum yang diterapkan untuk menyongsong abad 21 ya. Nah, atau yang dinamakan teknologi 4.0 atau 4.1 udah sekarang ya. Jadi itu banyak sudah mulai diterapkan pada sekolah-sekolah penggerak, dilakukan oleh guru penggerak. Jadi di situ di kurikulum paradigma baru itu sebenarnya lebih menyempurnakan kurikulum 2013 sebenarnya. Tapi di sini lebih ditekankan pada penerapan kesiapan guru dalam menghadapi dunia IT, dunia serba online gitu kan. Jadi mau tidak mau guru itu ada tuntutan mereka harus paham. Dan di kelas pun sudah siswa sudah diarahkan untuk penerapan merdeka belajar. Nah, di situ sekolah merdeka belajar. Merdeka belajar benar. Jadi apapun yang kemampuan siswa itu lebih diasah gitu kan. Jadi lebih enak sih sebenarnya, lebih enjoy kalau buat saya. Tapi kalau guru yang lain tentu ya. Nah, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Kalau itu pernah, tapi secara daring. Nah, namanya Merdeka Belajar, seminar Merdeka Belajar. Tapi kami kalau sekarang yang kami ikuti adalah yang pembimbing guru siswa berkebutuhan khusus untuk ABK. Contohnya seperti apa? Iya, kalau kami kan termasuk, kalau yang sekarang kami jalani lagi-lagi ikuti pelatihan ini yang untuk kesiapan guru menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Misalnya kalau di sekolah inklusif ya, sekolah inklusif itu ada beberapa siswa yang dia butuh pembimbing khusus atau kurikulum khusus tapi tidak layak masuk SLB, atau misalnya keterlambatan belajar. Kalau pada umumnya keterlambatan belajar, IQ-nya di bawah rata-rata, itu kan butuh penanganan khusus. Nah, ini yang kami dalami. Nah, itu nanti akan digabungkan dengan penerapan Merdeka Belajar atau kurikulum paradigma baru. Karena untuk sekolah umum ini pada umumnya tidak memiliki guru SLB atau guru yang khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Sementara kan kurikulumnya kan punya kurikulum tersendiri gitu. Jadi itu. Nah, pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru? Kalau harapan kami ya untuk kurikulum paradigma baru ini bisa lebih mempermudah proses belajar mengajar antara siswa dan guru di dalam kelas, kemudian bisa meningkatkan kreativitas siswa, bisa meningkatkan kreativitas guru, bisa memajukan dunia pendidikan, dan bisa meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Karena Indonesia ini kalau secara umum, karena mungkin tadi ada pengaruh dari sekian bulan kita nggak belajar ya, itu rata-rata kemampuannya tuh saya nilainya secara pribadi itu menurun. Nah, jadi dengan adanya kurikulum paradigma baru ini mungkin bisa lebih meningkat lagi nantinya, lebih termotivasi dan lebih semangat lagi siswanya. Kita udah kalah sama Jejit loh sekarang. Ya. Nah, jadi SD sudah tahu semua. wah, sangat mengkhawatirkan sekali kalau guru tidak punya kreativitas seperti yang dimaui kurikulum paradigma baru, atau gurunya tetap bersikukuh pada kurikulum yang lama, maka kita jauh ketinggalan.
Kenapa? Kurikulum paradigma baru ini dipersiapkan untuk kita menghadapi era yang lebih maju dari saat ini. Era digital ya, semuanya serba digital. Jadi mau tidak mau, ya harapan kita supaya nanti guru berubah mindsetnya, siswanya juga bisa lebih termotivasi lagi, bisa mengalahkan gadget ya. Jadi guru harus lebih paham dulu. Iya, harus lebih paham. Jadi jangan hanya kita, oh saya lo guru, bukan gitu. Sekarang guru udah banyak. Guru dari HP itu lebih berpengaruh. Iya. Nah, kenapa? Guru di sekolah itu hanya beberapa jam. Kalau di persentase mungkin tidak sampai 30% antar guru dengan siswa ada waktunya. Selebihnya di mana mereka? Di rumah. 70%-nya ada di rumah itu. Seharusnya 70% ini didominasi oleh orang tua. Tapi sekarang tidak. 70% ini pada umumnya didominasi oleh gadget. Siapa yang salah? Nggak ada yang bisa disalahkan. Dunia salah. Berarti hati keskuru ya. Baiklah, sudah selesai Bu pertanyaannya. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.